Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, rekan-rekan persekutuan kaum pria. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama membawa kehidupan kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan melalui kesempatan yang indah pada saat ini. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, saya mengajak kita untuk menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 230. Kemenangan Iman nomor 230, disalib baru celik mataku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang baik bersama-sama kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa, sehingga kami mampu untuk memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam perenungan firman Tuhan saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26. Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Amin atas firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini mari kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa dalam menjalani kehidupan kita di akhir-akhir ini, bahwa kita bisa melihat, kita boleh menyaksikan bagaimana orang-orang yang terpapar virus corona, pasien-pasien yang ada begitu banyak yang secara tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang yang meninggal karena pandemi yang ada. Saya mau bersama-sama pada saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita
adalah kehendak Tuhan yang terindah bagi setiap orang. Entahkah itu dia meninggal karena sakit, entahkah itu dia meninggal karena kecelakaan atau hal-hal yang lain. Tetapi segala sesuatunya terjadi itu di dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini kita akan bersama-sama melihat bahwa perjalanan kehidupan kita adalah hidup yang berharga, hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk tetap fokus kepada Tuhan, ya, untuk terus memandang kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Karena hidup kita itu seperti bunga rumput, seperti bunga yang pagi mekar, pagi kelihatan segar, tetapi setelah disinari oleh panas matahari yang terik, maka dia akan layu. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-24 kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita benahi di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Yang pertama, bahwa kita siap atau rela memikul salib, ya, menanggung berbagai penderitaan, menanggung berbagai kesulitan hidup karena mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kalimat selanjutnya, firman Tuhan begitu tegas bagi kita bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, Yesus katakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, ya. Harus menyangkal dirinya artinya bahwa kita harus mengakui segala kelemahan kita, mengakui bahwa ya tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, kita harus menyangkal, kita harus mengaku dosa, kita harus menanggalkan keduniawian kita, ya, menyangkal diri kita dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ya, memikul salib dan mengikut aku. Memikul salib artinya bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya, tantangan akan kita temui, pergumulan demi pergumulan akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Itu yang pertama, bahwa kita siap untuk memikul salib, kita siap untuk menanggung setiap beban kehidupan kita. Yang kedua, tetap fokus kepada Tuhan, ya. Yang kedua di dalam ayat yang ke-25, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang kedua, tetap beriman. Ya, fokus kepada Tuhan, kita harus tetap beriman. Ya. Jangan karena persoalan yang ada, maka iman kita goyah. Jangan karena tantangan yang ada, maka kita kalah di dalam pengandalan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ketika kita berfokus kepada penghidupan kita sendiri, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iman harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita tetap hidup, mempertahankan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mempertahankan nyawa kita, tetapi mempertahankan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya. Itu poin yang kedua, bahwa tetap memiliki iman di dalam menjalani kehidupan ini, dalam fokus kita kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang ketiga dalam ayat yang ke-26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat ia berikan sebagai ganti nyawanya.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga harus kita renungkan baik-baik dalam kehidupan ini, bahwa menjalani kehidupan kita jangan fokus kepada dunia, jangan fokus kepada materi, jangan fokus kepada kesenangan duniawi, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Ya. Kejarlah imanmu di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai hari ini ada begitu banyak orang takut mengalami kematian. Karena apa? Ya, memikirkan hartanya, memikirkan aset-asetnya, memikirkan hal-hal yang duniawi dalam kehidupannya. Ya, berpikir ketika tiba-tiba Tuhan panggil, bagaimana dengan hidup keluarganya, bagaimana dengan hidup anak-anaknya, bagaimana dengan aset-aset yang dia miliki. Firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, menjalani kehidupan kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya. Tidak mengejar harta duniawi, tidak mengejar kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi kita tetap mau hidup bagi Tuhan dalam menjalani kehidupan kita ini. Ya. Makanya firman Tuhan katakan sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia fokuskan kehidupannya kepada kekayaannya. Dia fokuskan kekuatannya kepada kekayaannya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupannya, titik fokusnya adalah hartanya. Ya. Dia lupa akan imannya. Dia lupa akan penciptanya. Tapi dia fokus kepada kekayaannya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari jalani kehidupan ini. Ya, kita tidak tahu kehidupan kita yang begitu rentan di dunia ini. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Tetapi ketika kita mampu, ketika kita sanggup untuk selalu hidup bagi Tuhan, maka kita akan berusaha tetap fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, saya ulangi bagian firman Tuhan ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Tetapi biarlah kita tetap memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, semuanya kita akan tinggalkan, tetapi kita memiliki hidup yang kekal dalam sepanjang kehidupan kita. Ya, bagi saudara-saudara yang belum bertobat, hidup di dalam Kristus, mari datang kepada Tuhan. Akui setiap dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan hiduplah di dalam Kristus. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah ketika engkau meninggalkan dunia ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami selalu fokus kepada Tuhan untuk senantiasa hidup beriman kepada Tuhan, untuk senantiasa mempertahankan Kristus dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak mengejar kesenangan duniawi di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami senantiasa mau hidup di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Berkatilah persekutuan yang ada dari ketua sampai kepada anggota-anggota. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, sehingga semuanya boleh hidup mempermuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini, sehingga persekutuan yang ada akan terus mengalami kemajuan di masa-masa yang akan datang. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan persekutuan kaum pria yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, tunjukkan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang membangun rumah tempat tinggal mereka. Mari Tuhan campur tangan, mari Tuhan memberkati.
supaya apa yang mereka kerjakan hari ini, apa yang mereka rencanakan boleh selesai dengan baik. Di dalamnya mereka boleh tinggal untuk senantiasa hidup bersyukur, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa, mendoakan saudara-saudara kami, rekan-rekan persekutuan kaum pria yang saat ini sedang menjalani masa karantina atau isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing ataupun di hotel, bahkan dimanapun itu Tuhan. Mari Engkau berikan sukacita bagi mereka, mari Engkau memberikan kedamaian bagi mereka, hiburkan mereka Tuhan, kuatkan mereka di dalam iman, sehingga dalam menjalani masa isolasi mereka tetap hidup berserah kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka Bapa. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan yang sungguh-sungguh sempurna daripada Tuhan. Dan kami akan terus bersama-sama bergandengan tangan, bersyukur, memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, biarlah Engkau senantiasa melindungi kami dari berbagai sakit penyakit, teristimewa ya Tuhan, dari virus corona yang menjadi pandemi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap setia menjaga, menaungi dan melindungi kehidupan kami bersama-sama. Kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan persekutuan kami. Biarlah Engkau terus ikat kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga melalui persekutuan ini kami boleh bersama-sama terlibat di dalam pelayanan kami kepada Tuhan, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi bentuk pergumulan kami, Tuhan kuatkan iman kami, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan semakin besar dalam kehidupan kami, Tuhan semakin dipermuliakan dan persoalan yang ada semakin kecil untuk kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menjaga dan memeliharakan kami. Dan akhirnya kami mohon, biarlah kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama-sama hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.